Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat. Anak-anak, pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenali corak kehidupan manusia praksara. Selanjutnya ikuti video saya ya. Jangan lupa tekan tombolnya. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengenali corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Sekarang kita akan belajar apa yang dimaksud masa praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra itu belum, aksara adalah tulisan. Jadi masa ini masa di mana tulisan belum dikenal oleh manusia. Untuk mengetahui informasi kehidupan manusia masa praaksara itu dapat diketahui melalui fosil-fosil alat-alat kehidupan dan fosil-fosil manusia serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Corak kehidupan masyarakat masa praaksara itu dapat diamati melalui pola hunian atau berbagai tempat tinggal. Lah, pada masa Paleolitikum atau batu tua itu masih berpindah-pindah. Tetapi nanti akan berbeda bila mana sudah memasuki zaman Mesolitikum atau batu tengah. Karakter hunian manusia purba itu diketahui melalui dua karakter, yaitu hidup di alam terbuka dan dekat dengan sumber air. Untuk itu, kenapa ya mereka suka dengan sumber air itu? Sekarang kita lihat berbagai macam corak kehidupan masa praaksara. Dari mulai tinggal di muara sungai atau di pinggir pantai, di padang terbuka, di gua-gua atau di lembah sungai. Sekarang kita lihat jejak hunian manusia prasejarah atau praaksara di Indonesia. Kebanyakan terdapat di lembah Sungai Bengawan Solo dan lembah Sungai Brantas. Coba kalian simak baik-baik ya. Berikutnya kita akan membahas corak kehidupan masyarakat praaksara yang dibagi menjadi tiga corak: masa berburu meramu tingkat awal atau sederhana, masa berburu dan meramu tingkat lanjut, serta masa bercocok tanam. Sekarang kita akan membahas masa berburu dan meramu tingkat awal atau tingkat sederhana, yang lebih kerennya yang dikenal dengan hunting and food gathering. Aspek kehidupan masa berburu tingkat awal itu yang pertama, ekonomi. Itu dilihat dari kebutuhan hidupnya yang tergantung pada alam sepenuhnya. Hidupnya berpindah-pindah mencari daerah yang banyak makanan baik hewan maupun tumbuhannya. Kondisi sosial, hidupnya berkelompok, belum ada pembagian tugas. Kondisi budayanya dikenal menggunakan alat-alat yang masih kasar atau zaman batu tua atau Paleolitikum. Sudah mengenal api serta belum mengenal adanya dasar-dasar kepercayaan. Sekarang coba kalian simak. Pendukung manusia purba pada masa ini adalah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, serta alat-alatnya yang dikenal dengan kapak perimbas dan kapak genggam, serta alat-alat batu serpe yang masih kasar, serta alat-alat dari tulang yang belum diasah.
Sekarang kalian simak gambar yang Bapak tayangkan ini. Bagaimana mereka secara berkelompok mencari hewan buruan dan sudah mengenal api. Kalian lihat ya baik-baik dan tanyakan pada guru kalian. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Aspek kehidupan pada masa ini, aspek ekonomi, yang pertama masih tergantung pada kondisi alam. Sudah tidak begitu berpindah-pindah, hidupnya semi sedenter karena sudah memiliki tempat tinggal yang bersifat sementara. Kondisi sosialnya hidup berkelompok antara 10-30 orang, sudah mengenal pembagian tugas. Kemudian kondisi budayanya, alat-alatnya terbuat dari batu yang sudah diasah walaupun belum begitu halus. Tinggal di gua-gua atau di pinggir pantai dan juga sudah mengenal dasar-dasar kepercayaan. Pada masa ini alatnya terbuat dari batu yang sudah cukup halus, yang dikenal dengan alat batu serpih atau flake, dan alat-alat dari tulang yang sudah diasah walaupun belum begitu halus. Sekarang kita lihat bukti-bukti keberadaan manusia praaksara pada masa itu, yaitu adanya Abrisaurus, Jokenmodinger atau sampah dapur, gambar-gambar lukisan tangan yang ada di dinding-dinding gua. Berikutnya, pendukung manusia praaksara pada masa ini adalah Homo wachakensis dan Homo soloensis. Coba kalian simak ya gambar berikut ini ya. Namun manusia praaksara ini mengalami kepunahan ya, sehingga sesudah ini Indonesia kedatangan gelombang migrasi berikutnya. Tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa tekan tombolnya lagi. Siapa tahu kalian lupa. Sekarang masa bercocok tanam. Simak terus ya video Bapak ini. Pada masa bercocok tanam ini telah terjadi revolusi besar dalam kehidupan manusia, yaitu dari hunting food gathering menjadi food producing. Simak terus ya video Bapak ini sangat menarik. Pada masa ini aspek kehidupan di bidang ekonomi hidupnya sudah menetap dengan cara membuka hutan dan berhuma, bercocok tanam umbi-umbian dan biji-bijian, juga sudah mengenal hewan ternak. Sistem barter juga sudah dikenal, hidup berkelompok, sudah ada pembagian tugas dengan baik, juga mengenal sistem kesukuan dan hidup gotong royong. Sedangkan aspek budaya pada masa ini, yang pertama alat-alatnya dari batu yang sudah dihaluskan atau pada masa zaman Neolitikum. Kemudian juga sudah mengenal pembuatan gerabah dan perhiasan, juga sudah mengenal bentuk bangunan besar, juga sudah mengenal pula dasar-dasar kepercayaan yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Sedangkan alat-alat pendukungnya dikenal sebagai kapak persegi. Tentang kapak persegi dan bentuk gambarnya itu bisa kalian lihat ya. Berikutnya adalah kapak lonjong. Coba kalian lihat ya.
kapak lonjong itu sudah sangat halus, juga sudah mengenal teknologi untuk menghaluskan kapak itu ya. Kapak lonjong itu ada dua, yang bentuknya kecil dan besar. Coba kalian bedakan ya. Pada masa ini juga sudah mengenal pakaian walaupun terbuat dari kulit kayu. Alat pendukung berikutnya adalah ditemukannya tembikar atau periuk belanga. Coba kalian lihat ya, walaupun sudah pecah, tetapi itulah peninggalan pada masa praaksara masa dahulu. Berikutnya adalah perhiasan yang berupa kalung dan gelang. Bukti adanya pada masa ini manusia praaksara sudah mengenal dasar-dasar kepercayaan, yaitu adanya bangunan besar atau megalitikum ya. Menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden brunda. Dari proses pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan pola hidup masyarakat dari food gathering ke food producing. Sedangkan manusia yang hidup pada masa ini adalah bangsa Proto Melayu dan Detro Melayu, ditambah dari suku bangsa Papua Melanisoid ya. Sedangkan manusia praaksara sebelumnya telah mengalami kepunahan. Sekarang kalian lihat ya aktivitas manusia praaksara pada masa itu.